Yang pertama adab, yang kedua cari teman yang baik, yang ketiga gunakan waktu yang betul-betul. Ya, para talabul ilm, adab, al-adab. Ya, ulangi lagi al-adab. Penting adab. Nah, jangan sampai nanti kalau udah lulus mentang-mentang sudah diundang kemana-mana, nanti sudah bisa menyamai kedudukan seorang guru, akhirnya gurunya apa disebut. Gak mau salaman lagi sama guru, jangan. Ya, adab itu penting. Bahkan ada Imam Hasan Al-Basri pernah mengisahkan dalam kisah Muqaddimatul Qulub. Imam Hasan Al-Basri ini seorang ulama besar, alim luar biasa. Karena suatu hari dia melihat ada seorang gharib, orang yang gak ada tahu jalan kemana, dia gak tahu musafir tapi dia gak tahu arahnya mau pergi kemana. Datang ke sebuah masjid. Ketika dia datang ke sebuah masjid, dia sholat. Setelah sholat dia lihati, namanya dalam masjid dilihatin keadaan ini orang lagi sholat. Setelah sholat dia zikirnya luar biasa. Sampai kata Sayyidina Hasan Al-Basri, aku melihat seseorang ini seperti sahabat-sahabat yang bagi Rasulullah SAW. Dideketin sama Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini seorang alim, seorang ulama terkenal ya Hasan Al-Basri. Dan berjumpa dengan orang yang dia belum kenal, tapi dia perhatikan dari gaya salat yang semuanya dengan sesuai syariat, semuanya sesuai dengan koridor hukum. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil tangannya dan dia yusafik, dia mencium tangan itu orang. Apa dia bilang? Beginilah aku diajarkan oleh guruku untuk menghargai orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Saya mau sampaikan kepada antum. Di luar sana jaga adab antum, jangan mentang-mentang santri usia sama orang tua. Kalau santri urusan PKP, siapa kita orang urusan PKP-nya? Merendah diri, tawadhu itu lebih penting. Adab kita pakai di hadapan mereka. Gak usah nonjol. Saya urusan PKP, bacaan Al-Quran saya bagus. Ya, biar orang yang memuliakan aku, biarkan Allah yang memuliakan ente di hadapan orang. Gak perlu ente memaksakan untuk dimuliakan oleh orang. Takut nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan contoh yang Hasan Al-Basri mau mencium tangan orang yang gak dikenal, padahal gak tahu ilmunya sampai mana. Apakah sama dengan Hasan Al-Basri? Dari itu ikhwan, saya dulu tuh mondok sama apalagi di santri-santri kecil-kecil, umur 11 tahun ada, umur 11 tahun di sini, 12 tahun angkat tangan, 12 tahun. Anak umur 11 tahun masuk pondok pesantren, masih temannya main-main kayak begini. Masih suka main, kalau belajar taklim tidur, sama itu. Penyesalan anak tuh ada, sampai sekarang nyesel banget. Kenapa ini dulu waktu kecil gak cepet-cepet ngapalin? Kenapa? Karena di masa kayak begini nih, itu gampang, mudah hafalan. Makanya santri, ini Ngoni jadi santri, jangan banyak tidur, kurangin makan. Jangan santri tidur mulu, makan mulu, mau bangun tahajudnya kapan? Santri kalau nggak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bukan santri. Santri yang harus lebih banyak menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Oh dulu ada 2 tahun nangis, jangan orang tua, mau telepon orang tua malah marah-marah. Karena orang tua nggak pengen kita pulang di rumah, ya. Nangis terus, ada yang nangis terus di sini. Coba yang sering nangis kan? Ada, yang ada. Oh semua berarti sudah mandiri semua, alhamdulillah. Oh, Habib dulu, kalau ada dulu sering nangis. Al-Bakir sering nangis di foto. Nah, sering nangis. Gara-gara sering nangis itu dulu pernah dites hafalan juz amma. Karena dari nol nggak ngerti agama. Habib juga bukan mentang-mentang jadi Habib dari kecil langsung jadi Habib, tidak, belajar dulu. Habibnya memang kudrat, cuma kalau menjadi orang alim ya belajar tetap. Kata Imam Syafi'i, laisal mar'u yuladu aliman, nggak ada orang lahir di muka bumi jadi orang alim, nggak ada. Dulu Habib di nol, Al-Fakir masuk ke pesantren kata bapak suruh hafalin juz amma. Habib ngafalin juz amma. Itu 10 ayat amma tasa'alu sampai 10 ayat itu ngapain 2 bulan enggak hafal-hafal. Bayangin ente. Karena hobi main. Wah, main ke sana, main ke sini masih kecil. Cuma jadi penyesalan. Oh, waktu hilang. Baru berpikir-pikir umur 15 tahun, 14 tahun sudah mulai baru berpikir, oh rugi ini waktu kalau nggak belajar. Itu nih yang masih umur 12 tahun, banyakin hafalan Al-Quran, hafalan Hifzul Mutun, ada Matan Safina, Risalatul Jannah, hafalin abiyat-abiyat,
alfiyahnya, nazam maksudnya, zubatnya hafalkan. Ya, sehari 5 bait atau 1 hari 2 bait, setor murojaah. Nah, itu jadi manfaat. Kedua, berteman, berkawan. Mau di pondok nih, pinter-pinter cari kawan. Kalau kawan cuma numpang makanan buat orang, sudah jauh. Teman-teman orang sering dikirimin bung dia batepel terus, kasih jauh coba dia. Cari teman yang selalu ngajak, yakni memberikan kepada kita ini untuk bersemangat ngaji. Ya, dulu Abi punya teman. Abi punya teman di pondok pesantren itu cuma 2 orang lah. Maksudnya teman dekat. Teman dekat ini Abi gunakan buat apa? Murojaah. Jadi hafalan kitab. Kalau malam maksudnya belajar nahwu atau malam biasanya fikih. Buat teman murojaah panggil. Yang satu pegang kitab, saya pegang kitab. Sama-sama baca. Kalau nggak ngerti buka kamus, sama-sama buka kamus. Sampai sekarang yang saya punya teman punya pondok pesantren, saya udah punya majelis taklim, dia punya majelis taklim. Dua-duanya sukses bareng-bareng. Itu orang tuh kayak gitu. Cari teman. Jangan cari teman yang maunya main mulu. Punya teman mau ajakin tidur terus, makan terus, bikin indomie, masak bareng, masak sendiri. Masakin. Tapi kalau bikin indomie dari mana? Di mana bikin? Di kantin. Ya, jangan jajan mulu. Habib dulu aku ngerasain jadi santri itu gak punya kiriman, orang tua gak punya apa-apa. Ya, kalian jangan pernah ngeluh orang tua kecuali diberikan kabar gembira. Ini santri saya sampaikan ya. Kalau apa-apa dalam orang tua jangan minta duit mulu, minta kiriman jangan. Kalau bisa gak usah telepon. Al-Habib Abdullah bin Rasyad ini pernah belajar di kota Mekah. Beliau orang Tarim. Ayahnya saya punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Rasyad ini. Dikisahkan di dalam manaqibnya Habib Abdullah bin Rasyad ini belajar di Mekah ini puluhan tahun. Puluhan tahun. Ketika pulang dari Mekah, ternyata ada satu tas isinya surat. Dan itu surat baru dibuka ketika beliau mau pulang. Ternyata suratnya isinya apa? Pamannya udah meninggal, yang ini saudaranya udah meninggal, yang ini sudah lahir. Itu surat baru dibaca ketika pulang. Ditanya kenapa? Aku gak mau membuka surat dari keluarga karena takut mengganggu atau merusak pikiranku dalam aku belajar. Jadi orang besar mencetak orang murid-murid luar biasa. Salah satu muridnya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Juhri yang punya ribuan murid. Tuh, guru yang berkelas, santrinya juga berkelas. Antum jadi santri yang harus begitu. Jangan apa-apa telepon orang tua dikit-dikit minta duit, jangan. Ya, kurang-kurang. Yang ketiga, sudah ada yang kedua pilih teman. Yang ketiga, gunakan waktu. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ada masanya. Ente lagi belajar saat ini ada masanya. Nanti ente keluar dari sini, ente bakal jadi orang yang dicari oleh orang lain. Di sini ente cari ilmu. Zilil untuk taliban, fa'uzistu madluba. Jadi orang hina dulu, lagi cari ilmu jadi orang hina. Jangan mentang-mentang datang ke pesantren, masukin di PKP, saya punya orang tua anggota dewan Ben, saya punya orang tua ini Ustaz. Siapa kayaknya ada gunanya kalau masuk ke pesantren? Hina dulu. Harus menghinakan diri kalian, menghinakan. Bagaimana caranya depan guru itu kalau bisa jadi bukan lagi sendalnya, tapi teguh dari sendalnya guru. Guru perintah apa, kerjakan. Gunakan tuh waktu. Caranya apa? Banyakin khidmah. Ini nih masjid, tempat-tempat kotor, jangan nunggu dapat waktu piket baru bersihin. Dulu saya ingat sekali, kalau setiap hari Jumat tuh ada Jumat bersih. Itu kacanya kayak begini nih, masjid saya punya aula, pondok pesantren saya aulanya kaca semua, nggak ada tembok. Suatu hari kita orang dari pagi ini dari jam 7 sampai jam 10 pagi, ya itu kita bersihin kaca. Dari mulai pakai sabun, pakai koran supaya kesep itu kaca bersih. Akhirnya pada zuhur, guru saya mau sholat zuhur, mau masuk masjid, dia ngecek udah bersih atau enggak. Dia cuma colek sedikit kaca, nah, masih berdebu.
Apa guru saya bilang? Diomelin, siapa yang bersihin ini? Di veto semua. Ada 10 orang yang bersihin tuh kaca di satu masjid, 10 orang. Apa guru saya bilang? Laprah, ahbad laprah, mau dibodoh-bodohin. Ya ada guna mau ini, bahasa-bahasa gitu ya kan? Ya ada guna mau ini bahasanya. Coba masa begini gak bersih. Ternyata seorang murid itu diajarkan bagaimana teliti dalam urusan hal yang sepele itu harus teliti. Oh ternyata anak punya sohib salah, dia lupa di bagian ini, dia lupa bersihkan. Bayangkan sampai ditegur cuma salah masa itu. Itu kalau ditegur kita sama guru itu ilmu buat kita. Jadi kalau antar kiai, nanti panggilnya, dia panggilnya apa? Abu ya. Panggil Abu ya, bisa panggil Abu ya. Ya. Misalnya akhir Ustaz Kiai Fadil, Al-Fadil Kiai Muhammad Jarin, dia bilang, pelan, ini belum bersih. Padahal kalau di mata ente itu udah bersih. Itu betul-betul ente cari di mana tuh yang dia maksud belum bersih. Itu cari. Bukan dikit-dikit langsung marah-marah. Aduh, ini kiai marah-marah terus ini. Ya. Jadi yang pertama adab, yang kedua cari teman yang baik, yang ketiga gunakan waktu itu. Ya. Bagi waktunya. Misalnya habis maghrib kayak begini nih, pada subuh misalnya bangun subuh jam 3 sudah mulai hafalan, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah baca wirid, sarapan, lanjut sekolah, kasih tidur siang, kailulah. Santri harus punya waktu tidur siang, kailulah namanya. Untuk apa gunanya? Supaya menghidupkan malam, kailulah. Nanti asar sambung lagi belajar, baru lagi nanti dia siap-siap mau mandi. Jangan rebutan kamar mandi, baku rebe, waktu udah dibagi-bagi. Makanya dulu saya pakai santri itu di luar tertibnya pondok, di luar jadwal pondok saya punya jadwal sendiri di rumah. Ya, jadi itu orang santri punya jadwal tersendiri di luar jadwal yang ada di pondok pesantren. Bikin tertib sendiri. Itu santri. Hari Senin hafalan ini, hari Selasa hafalan ini. Santri harus kayak begitu, ya. Mudah-mudahan manfaat. Belajar yang betul-betul. Saya berharap itu orang menjadi terus-menerus bisa menyiarkan agamanya Allah Subhanahu